Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam acara obrolan santai bersama saya Ahmad Jalani dan Tuan Guru Ustadz Sodik. Alhamdulillah kita dapat berkumpul, kita dapat bersilaturahmi dengan Pak Ustadz. Sebenarnya ada yang mau saya tanya ini nih ke Pak Ustadz ini. Ya. Terkait masalah susah nanya. Imsak. Wah, enggak Ustadz ini. Terkait masalah imsak Ustadz. Ya, imsak ini kan ya mungkin ada yang salah artikan imsak ini apa sih gitu. Nah, yang saya mau tanyain, imsak ini masih boleh makan apa kagak? Itu yang saya tanyain Pak Ustadz itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nah, ini berkenaan dengan imsak ya. Emang masyarakat kita masih banyak yang tanya-tanya dan bahkan ada yang mengatakan katanya orang Indonesia tuh nggak paham gitu. Ada yang bilang nggak paham nih, sehingga mengatakan pengertian imsak itu menjadi disalahartikan gitu. Kalau pertanyaannya waktu imsak itu boleh makan apakah enggak ya, tapi nanti kita lihat dulu. Memang istilah imsak itu di Indonesia kita sekarang ini diambil ya, dipinjam istilah itu menjadi istilah baru. Itu bukan dalam pengertian imsak yang menyebut puasa secara bahasa ini. Jadi kalau bicara tentang puasa dalam bahasa Arab itu saum atau siam ya, soma yasumu gitu ya, atau masdarnya kan sauman atau siaman. Jadi kata-kata saum atau siam itu secara bahasa, secara lughah artinya adalah mutlaqul imsak, yaitu artinya mutlak menahan. Gitu. Jadi kalau yang dikata saum itu atau siam artinya menahan pada lughah ya, pada bahasa. Jadi kalau misalkan imsak itu dalam pengertian bahasanya saum tadi, ya berarti imsak itu udah kagak boleh makan, udah nggak boleh minum, gitu istilahnya. Kalau itu memang istilah puasa pada lughah, itu. Cuman sebetulnya ulama-ulama kita nih, ulama-ulama Indonesia mengambil istilah imsak itu, dipinjem ya, istilah imsak itu bukan dalam pengertian puasa secara bahasa, bukan. Tapi apa? Kata-kata imsak itu diambil, dipinjem sebagai idiom baru untuk kehati-hatian gitu. Saking hati-hatinya. Artinya apa? Karena imsak dalam pengertian kita adalah kehati-hatian 5, 10 atau 15 menit sebelum terbit fajar, agar supaya apa? Ketika itu kita sudah ihtiyat, berhati-hati, karena khawatir kalau kita makan atau minum terlalu dekat dengan waktu terbitnya fajar, khawatir kita nanti makan dan minumnya udah masuk waktu fajar. Makanya ulama kita memberikan berinisiatif mengambillah istilah kata-kata imsak itu sebagai ihtiyat, kehati-hatian rentan waktu sebelum masuknya waktu fajar atau ketika sudah dimulainya kita berpuasa gitu ya. Jadi saya rasa tidak bijak juga kalau ada yang mengatakan orang-orang Indonesia yang pakai istilah imsak itu adalah orang yang tidak paham agama. Enggak Bu, enggak gitu. Karena yang menggunakan kata-kata imsak itu pun adalah ulama-ulama kita, saking berihtiyatnya. Ini kan kita kalau dalam madhab Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i itu adalah madhab yang sangat berihtiyat, sangat berhati-hati gitu ya, berjaga-jaga, mengantisipasi gitu ya. Karena tadi ada kekhawatiran bahwasanya nanti ketika dia lagi makan tahu-tahu udah terbit fajar. Makanya di Indonesia ada istilah gitu ya, sebelum waktu subuh ada waktu imsak jam sekian. Misalkan kalau misalkan subuhnya sekitar jam 4 lewat 40 menit gitu ya, itu imsak kira-kira jam 4 lewat 30 gitu ya. Karena banyak yang mengatakan imsak itu ya 5, 10 atau 15 menit sebelum terbit fajar. Jadi kalau misalkan pertanyaan boleh nggak makan di waktu imsak, kalau kita ngambil imsak itu adalah kata-kata idiom baru yang digunakan oleh para ulama dalam rangka untuk berihtiyat,
waktu imsak boleh makan nggak? Boleh, gitu ya, dibolehkan makan, nggak apa-apa, karena waktu imsak itu adalah waktu berihtiyat sebelum masuknya terbit fajar. Tapi kalau kata-kata imsak itu diambil pure murni sebagai makna puasa, yaitu artinya imsak, ya kagak boleh makan. Gitu. Udah stop berarti nggak boleh. Tapi kan dalam hal ini semuanya udah disepakati sama kita, sama ulama-ulama kita dari dulu nih. Ada waktu imsak itu adalah kehati-hatian yang luar biasa. Dan itu sangat bagus, saya bilang. Jadi orang ketika udah masuk waktu imsak, makan mau boleh, minum mau boleh. Tapi makannya udah hati-hati, karena dikit lagi udah mau terbit fajar. Jadi makannya mungkin nggak berat gitu ya. Kalau bahasa orang Cinere mah itu dessert. Habis makan dessert, ada makanan penutup kan gitu. Makanan penutup maksudnya habis makan ditutup begitu. Ya itu dessert. Jadi itu bukan sesuatu yang salah dalam memahami satu istilah agama. Dan itu pun mohon maaf yang bicara tentang bahwasanya imsak itu adalah kesalahan pemahaman agama orang-orang Indonesia, itu kan baru sekarang ini dimunculkan gitu. Saya rasa untuk tetap menjaga ukhuwah kita gitu ya, jangan sampai ada yang ini salah, ini benar. Enggak seperti itu. Kedua-duanya juga benar. Karena yang mengatakan bahwasanya imsak itu ada yang salah mengartikan, imsak itu pokoknya udah nggak boleh makan. Iya, karena itu adalah pemahaman imsak dalam pengertian puasa secara lugah. Adapun kita yang ketika imsak itu masih boleh makan, karena apa? Itu istilah itu diambil, dipinjem sebagai idiom baru agar supaya apa? Dalam rangka berihtiyat, ya berjaga-jaga gitu, kehati-hatian kita agar supaya tidak terburu-buru, ya makannya nggak terburu-buru. Jadi ada spare waktu lah, bisa mengukur waktu sehingga ketika dia masih ada sesuatu yang belum dia habiskan makanannya, kan gitu, masih ada jaga-jaga waktu agar supaya tidak terlalu dekat dengan waktu terbitnya fajar. Udah gitu aja. Saya rasa itu nggak perlu diributin gitu. Karena memang yang pertama kali menggunakan istilah ini bukan orang bodoh, orang alim, ulama gitu ya. Jadi saya rasa kalau begini adanya kita jangan lagi diributkan dengan hal-hal yang seperti itu. Saya rasa begitu. Ya karena gini maksud maaf, ya dari kecil juga kita diajarin gitu kalau imsak itu. Imsak, udah makanannya dulu gitu, minum kayak tuh, gitu mau ajan, gitu kan. Iya benar emang begitu, ada ulama yang ngomong begitu. Nah sekarang kita kalau mau kagak taat sama ulama, taat sama siapa? Gitu, jadi aman, insya Allah aman. Insya Allah aman Ustaz ya. Jadi jangan yang itu yang diributin, gitu ya. Jangan urusan istilah imsak itu udah jelas dari dulu, nggak usah diributin lagi. Sekarang yang mesti kita yang bisa kita perkuat adalah apanya? Ukhuwahnya. Gitu. Jadi jangan gara-gara istilah imsak kita jadi pecah. Gitu. Gua nggak terima urusan pengertian imsak model begitu. Tetap harus bijak dalam beragama, gitu ya. Harus tetap bijak kita dalam membina ukhuwah kita di masyarakat. Ya, saya rasa itu yang penting kita pada sehat dah. Amin. Ya, sampai selesai puasa. Amin. Jadi jangan ada hal-hal yang bisa merusak ukhuwah kita dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau emang masih imsak ya makannya dulu apa, tapi jangan yang berat-berat, makannya obeng, bau jangan dimakan kan gitu. Jadi kayak tadi saya bilang, makanya kalau orang Cinere waktunya imsak bagaimana? Masih boleh makan nggak? Boleh. Tapi yang dimakan apa? Dessert. Iya. Benar tuh. Gitu. Ya, saya rasa Ustaz, itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Terima kasih Ustaz atas arahannya terkait dengan imsak. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan untuk berbincang-bincang obrolan santai bersama Ustaz Shodiq di acara obrolan santai Darus Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.